ونفسي بتقوى الله فقد فاز من أطاعه واتقاه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama-sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah, dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tetap terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha terus meningkatkan takwa kita kepada Allah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dan dalam urusan apapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat bangsa Indonesia pada umumnya dan kita umat Islam pada khususnya, seluruh Indonesia saat ini sedang menginginkan mempunyai pemimpin bangsa yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengantarkan umat kepada kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Maka di saat demikian, alangkah baiknya kita merenungkan kembali ayat yang baru saja saya bacakan. Ayat yang saya bacakan tadi mempunyai sejarah turunnya atau yang disebut dengan asbabun nuzul, yaitu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah wa'ada wa ummatahu bi mulki Faris war Rum. Faqala al-yahud hayhat min ayna Muhammad malaka Faris war Rum hum a'azzu amnan min dhalik. Ama takfihi Makkah hatta yatma'a fi malaki Faris war Rum. Fanazalat hadhihi al-ayah Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhiril ayah. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah membuka kota Mekah, artinya masuk ke dalam kota Mekah, walaupun tadinya beliau mendapat perlawanan tapi tanpa perang, tanpa korban darah. Mekah mula-mula menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya diikuti oleh banyaknya orang kafir yang masuk dalam Islam, yaitu Fathu Mekah. Di saat demikian itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada umatnya bahwa umatnya ini kelak akan memiliki atau menguasai atau boleh memimpin Persia dan Romawi. Persia kalau sekarang disebut dengan negara Iran, sedang Roma yang dimaksud pada waktu itu adalah seluruh negara di Timur Tengah yang dikuasai oleh Kristen, Roma. Dan sebagian besar mereka beragama Kristen. Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada umatnya kelak akan memimpin Persia dan memimpin jajahan Roma tadi. Mendengar janji Rasulullah SAW kepada umatnya itu, orang Yahudi berkata, atau dalam kata lain berkampanye di sana dan sini, dan ia mengatakan dengan membuat ketidakpercayaan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, jauh sekali, tidak mungkin, hayhat, hayhat, tidak mungkin. Dari mana Muhammad akan memperoleh kerajaan Persia dan Roma? Orang Persia dan Roma itu adalah lebih menang dan lebih tangguh dan kuat dibandingkan
daripada keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak cukup Mekah itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ingin terhadap kerajaan Persia dan kerajaan Roma? Demikianlah orang-orang Yahudi mengkampanyekan kata-katanya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas turunlah ayat tadi yang artinya katakanlah, dan ini perintah kepada Rasulullah, katakanlah dalam arti berdoalah. Wah, berdoalah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri kemenangan bagi orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan atau kalahkan orang yang Engkau kehendaki. Hanya pada kekuasaan-Mu lah segala yang terbaik. Sesungguhnya Engkau itu maha kuasa, mampu atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdoa, dan berdoa ini, dan doa ini bukan diajarkan kepada Nabi saja, otomatis juga diajarkan kepada umatnya juga. Jadi dalam masa seperti sekarang ini, alangkah baiknya umat Islam sebanyak-banyaknya membaca doa ini, dan doa ini diamalkan oleh ulama-ulama salaf kita. Bahkan bukan hanya momen-momen pada saat kampanye, dalam saat berpemilu, akan tapi juga setiap hari berdoa dengan doa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikut juga disampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh, yang pada saat itu hampir seluruh kaum muslimin diperintah hijrah oleh Nabi Muhammad SAW, yang hanya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Mereka diperintahkan semuanya bergabung dengan orang-orang Islam di Madinah yang masih sedikit waktu itu, sedangkan Nabi sendiri masih tetap di rumah. Di saat genting semacam itu, umatnya diselamatkan dahulu berangkat ke Madinah, sedang Nabi menghadapi kegentingan itu sendirian di rumahnya, dan hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di rumahnya. Begitu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut tidak berangkat bersama Nabi. Pada suatu malam, setelah kesepakatan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi secara bersama-sama, Nabi dikepung, dan turunlah perintah Allah SWT dengan mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, memerintahkan agar Nabi segera hijrah ke Madinah. Beserta dengan perintah itu, Allah mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW berdoa dengan doa yang dikenal dengan sebutan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, ini perintah juga perintah doa kepada Nabi SAW. Berdoalah, wahai Tuhanku, masukkanlah hamba ini, yang dimaksud yakni masukkan ke tempat masuk, yakni dalam kota Mekah, dengan dimasukkan yang dengan pintu yang benar, yang diridhoi oleh Allah SWT. Jangan masukkan tanpa ridha Allah dan tidak benar. Dan keluarkanlah hamba ini dari Mekah dengan baik, yang diridhoi Allah dengan tidak salah. Dan buatlah untuk hamba dari sisimu, dari kekuasaanmu, kekuatan yang menolong, yakni sultanan nasira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah doa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke kota Madinah. Di dalam banyak tafsir juga diterangkan, wa yang bagi ayad'u bihil muslim kullama arada ayyadkhula baladan wa yakhruja min baladin fallahu ta'ala huwal hafidh bi'abdihil mu'min. Dan seyogyanya orang Islam terus berdoa dengan doa tersebut setiap kali akan masuk ke suatu negeri dan keluar dari suatu negeri, maka Allah SWT adalah pelindung hambanya yang mukmin. Bahkan di tafsir Al-Quran diterangkan juga bahwa membaca doa tersebut bukan hanya akan masuk atau keluar dari suatu negeri, tapi pada semua urusan. Diterangkan di sini juga maknanya, Rabbi aslih li waradi fi kullil umur wa sadri.
Ya Allah, maslahatkanlah bagiku kedatanganku dan kepergianku dalam segala urusan. Jadi kalau masuk ke dalam urusan ibadah, hal ini sudah maklum. Kalau masuk ke urusan ekonomi, keluar dari urusan ekonomi, jadi masuk ke urusan ekonomi yang lebih baik, keluar dari urusan ekonomi yang buruk, masuk ke urusan sosial lebih baik, keluar dari urusan sosial yang buruk, masuk ke urusan moral yang baik, keluar dari urusan moral yang buruk, begitu juga seterusnya. Dan di saat kita masuk pada waktu di mana kita mohon kepada Allah, agar kita mohon kepada Allah agar supaya diberi pemimpin yang terbaik, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sementara itu, kita juga dianjurkan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud taat di sini adalah kita jangan mengikuti hawa nafsu. Semua yang kita lakukan adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu sekalian bertengkar, berselisih dengan pertengkaran. Artinya di sini dalam urusan perjuangan agar kalian tidak selalu bertengkar. Jika demikian maka kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah kalian, yakni jangan bertengkar dan tetap bersatu antara satu dengan yang lain. Jangan mencaci satu sama lain, jangan memfitnah satu sama lain. Sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jadi agar kita selalu ditolong dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangan, mari kita selalu bersabar dan mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Apapun perbedaan yang ada pada kita, tapi kita tetap kaum muslimin, khususnya di Indonesia, kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, mudah-mudahan tetap bersatu dan tetap dalam persatuan ukhuwah fillah wa ilallah. Demikianlah kandungan yang terdapat dalam ayat tadi. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang takut kepada Allah dan sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li walidina wa lidikum wa li masyayikhina wa likum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد واجعلنا من هداية أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.